Oke, sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, ya, khususnya untuk anak-anak SMK, ya, pariwisata, dimanapun Anda berada di Sabang sampai Merauke, salam dari Bali. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nyoman Sudiarto Wijaya, ya, akan mencoba memberikan materi produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 11, ya. Saya ingatkan kepada semuanya agar tetap menjaga protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 ini bisa berakhir dengan agar cepat berakhir maksudnya, ya. Oke, eh, sebelum saya mulai, izinkan saya mengucapkan panjang umat, pangastu mekare, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Ya, semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Begitu ya. Oke. Produk kreatif dan kewirausahaan SMKMAK kelas 11, ya. Sebelum saya menjelaskan materi, ya, silahkan like dan subscribe Wijaya Bali Channel agar dapat Anda melihat tayangan-tayangan yang berkaitan dengan produk kreatif dan kewirausahaan dan juga tutorial-tutorial yang saya unggah, ya, nantinya, dan bermanfaat, semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat pembelajar peduli pendidikan, ya. Adapun KD kompetensi dasar untuk kelas 11, ya, memiliki sikap perilaku dan kewirausahaan, melakukan pengelompokan karakter wirausaha. Nah, ini sangat penting, ya, memahami bagaimana sikap dan perilaku seorang wirausahawan itu sendiri, melakukan pengelompokan karakter wirausaha, ya. Nah, di sini saya akan menanamkan jiwa dan karakteristik seorang wirausaha sehingga semakin banyak pelaku-pelaku wirausaha akan merekrut tenaga kerja, gitu ya, dan meringankan beban pemerintah. Kita lanjut ke pengertian kewirausahaan. Secara etimologi, kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Ya, wira artinya pahlawan, pejuang, teladan, manusia yang unggul, berani. Nah, ini adalah pengertian daripada wira. Usaha artinya bekerja, berbuat sesuatu, dan berbuat amal. Kita lanjut. Kewirausahaan artinya, ya, suatu sikap mental yang punya sikap kreativitas, aktif dan mampu bercipta daya guna membuat suatu hal yang baru, unik serta bermanfaat bagi orang banyak. Ya, akan bermanfaat bagi orang banyak, begitu. Wirausaha artinya orang yang mulai mengatur dan melakukan pengorganisasian dalam suatu bentuk usaha, terutama usaha dalam bidang komersial dengan memperhitungkan segala inisiatif dan resiko yang dialaminya. Nah, begitu. Nah, ini pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Menurut Suparman Jaya, kewirausahaan adalah suatu kemampuan dalam berpikir kreatif, berperilaku inovatif. Nah, inovatif ini, ya, yang menjadikan dasar sumber daya tenaga penggerak, tujuan siasat, kiat, proses dalam menghadapi tantangan kehidupan, ya. Wijandi, suatu sifat keberanian dan keutamaan yang teladan saat mengalami resiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Thomas, ya, penerapan keinovasian, kreativitas untuk memecahkan masalah serta memanfaatkan berbagai peluang yang dihadapi orang lain setiap harinya. Kita lanjut. Raymond, wirausaha adalah seorang yang inovatif, kreatif, mampu mewujudkan kreativitasnya agar meningkatkan kesejahteraan dirinya di lingkungan masyarakat. Menurut Peter, suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Robin, proses mencari peluang dan menciptakan sesuatu yang baru dan inovatif secara terencana dan terorganisir.
organisasi ya. Karakteristik kewirausahaan. Beberapa ciri umum dalam kewirausahaan yaitu sebagai berikut: mempunyai kreativitas yang tinggi, berprestasi tinggi, memiliki inovasi yang tinggi, perspektif ke depan, memiliki tanggung jawab yang baik, komitmen tinggi terhadap pekerjaan ya. Nah, ini pengertian yang berkaitan dengan ciri umum dalam kewirausahaan, karakteristiknya ya. Mempunyai keberanian dalam menghadapi berbagai resiko, mempunyai sifat mandiri, tidak tergantung pada orang lain, selalu mencari berbagai peluang, mempunyai kemampuan personal, mempunyai kemampuan manajerial, mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat. Sifat-sifat seorang wirausaha. Nah, sifatnya seperti apa? Anda harus tahu ya. Sifat-sifat seorang wirausaha itu sendiri. Mandiri, optimis, individualistis ya. Mempunyai kemampuan dalam mengambil risiko, menyukai hal serta tantangan baru, selalu berusaha, berprestasi, berorientasi pada keuntungan, tabah, tekun, tekad yang kuat, bekerja keras, serta mempunyai inisiatif dan selalu energik. Mempunyai sifat inovasi, kreativitas tinggi, fleksibel, serta memiliki jaringan bisnis yang luas. Nah, ini yang berkaitan dengan memiliki jaringan yang luas, berarti banyak teman. Anda harus memiliki banyak teman begitu. Mempunyai pola pandang dan perspektif yang berorientasi pada masa depan, mampu bertingkah laku sebagai pemimpin ya, mempunyai keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja keras. Sikapnya seperti apa? Kita berbicara masalah sikap. Ini pengetahuan dasar seorang wirausaha dulu ya. Disiplin berarti Anda harus disiplin ya, terutama terhadap waktu, janji dan lain sebagainya. Itu harus disiplin sikapnya. Memiliki komitmen yang tinggi, jujur, kreatif, mandiri, realistis. Anda harus berpikir realistis ya, jangan berpikir mistis terus ya, harus realistis dulu. Lalu nah, kita lanjut. Karakteristik seorang wirausaha yang berhasil memiliki ciri-ciri sebagai berikut: motif berprestasi tinggi, perspektif ke depan, spesifik. Nah, harus jelas spesifik apa yang akan diwujudkan. Measurable, maksudnya apa? Harus terstruktur, mampu diukur besarannya, berapa banyak, berapa besar. Achievable, harus dapat dicapai, tidak hanya dengan angan-angan saja. Ya, berarti Anda bermimpi, tapi bukannya bermimpi, mimpikan, ya, dilakukan, kan gitu. Jangan bermimpi saja tidak dilakukan, tidak akan tercapai. Ya, harus didasarkan pada realistis yang ada, memiliki jangka waktu tertentu, memiliki target-target tertentu ya, targetnya ke depan seperti apa, jangka waktunya. Kreativitas tinggi, inovasi tinggi, tanggung jawab, selalu mencari peluang. Nah, ini kita lanjut ke karakteristik wirausaha yang dikemukakan oleh ahli ekonomi, yaitu Weygrit, yang dikenal dengan istilah 10D. Nah, 10D. 10D itu seperti apa? Nah, yang pertama, dream. Nah, karakteristik seorang wirausaha menurut Weygrit, ia memiliki mimpi. Seorang wirausaha mempunyai visi keinginan terhadap masa depan pribadi dan bisnisnya, serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan impiannya. Mimpikan, lakukan, wujudkan. Nah, ya. Harus berani bermimpi, tapi jangan mimpi terus tidur ya. Nah, begitu ya. Desipinis,
Ya, ketegasan. Seorang wira adalah orang yang tidak lambat bekerja. Mereka membuat keputusan secara cepat dan penuh perhitungan. Doing, bertindak. Seorang wira dalam membuat keputusan akan langsung ditindaklanjuti. Berani memulai, ya, melakukan yang saya jelaskan tadi. Determination, kebulatan tekad. Tekadnya kuat di sini. Seorang wirausaha melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian, rasa tanggung jawab yang tinggi, dan tidak mudah menyerah. D yang kelima, kita lanjut. Dedication, pengabdian, memiliki pengabdian. Dedikasi seorang wirausaha terhadap bisnis sangat tinggi, kadang-kadang mengorbankan kepentingan keluarga, ya, demi masa depan. Devotion, kecintaan. Wirausaha dalam melakukan pekerjaan tidak mengenal lelah, semua perhatian semata-mata untuk kegiatan bisnisnya. Detail, ya, detail, terperinci. Nah, seorang wirausaha sangat memperhatikan faktor-faktor kritis secara rinci, ya, risiko yang akan terjadi, ya. Seorang wirausaha bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan tidak dicapai dan tidak mau bergantung kepada orang lain. Ini destinasi, ya. Kita lanjut. Dolar, uang. Seorang usaha tidak mengutamakan mencapai kekayaan, tapi uang dianggap sebagai ukuran kesuksesan bisnisnya. Yang berasumsi jika berhasil dalam bisnis, maka ia pantas mendapatkan laba, bonus atau hadiah. Distribusi, menyalurkan dan mendistribusi kemampuan bisnisnya kepada orang-orang yang kreatif, inovatif, dan mau mencapai sukses dalam bisnis. Kedua, jenis dan sumber pendanaan dan proses kewirausahaan. Jadi jenisnya memiliki beberapa jenis. Kewirausahaan bisnis kecil, usaha rintisan yang berkembang, ada usaha besar, dan usaha sosial. Kita lanjut. Lalu apa manfaatnya? Nah, manfaat berwirausaha adalah kebebasan finansial, kebebasan waktu, membuka lapangan kerja, kemandirian, sarana mewujudkan ide yang ekstrim, solusi anti PHK. Kalau Anda sudah punya usaha, siapa yang PHK? Tidak bisa, ya. Kesempatan masih luas untuk semua orang dan biasa dipelajari, ya. Kita lanjut. Imbalan dalam wirausaha ada imbalan berupa laba, imbalan berupa kebebasan. Yang berikut sumber pendanaan dalam praktek kewirausahaan. Yang pertama, metode bootstrapping. Seorang wirausaha berusaha mengurangi adanya hutang dan pendanaan modal pada pihak luar seperti investor dan bank. Ide yang dapat diterapkan dalam metode bootstrapping adalah ada di sini, bootstrapping with crowdfunding, suatu penggalangan modal yang berasal dari jaringan sosial, ya, Facebook, ya, Instagram, dan jaringan sosial lainnya. Bootstrapping with business partner, suatu penggalangan modal dari mitra bisnisnya. Bootstrapping with strategi partner, suatu penggalangan modal dengan bermain strategi dengan mitra bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Bootstrapping with future customer, sebagai sumber utama dari pendapatan sebuah usaha yang memberikan layanan terbaik untuk konsumen. Giveaway free selama masa promo aja, misalkan, ya. Bootstrapping with credit card, dengan kredit card, kartu kredit. Bootstrapping with intern, karyawannya sendiri, ya. Kita lanjut. Pendanaan eksternal. Dalam pendanaan eksternal berikut jenis pendanaan dari luar. Investor malaikat, angel investor, investor yang menginvestasikan dana pribadi ke dalam bisnis yang berpotensi menguntungkan. Ciri-cirinya individual, ya. Bisnis tahap awal setiap perusahaan sudah mapan di sini, ya, dan investasi kurang dari 1 juta US dollar. Dapat turut campur tangan atau tidak.
Kita lanjut, berinvestasi pada startup atau bisnis tahap awal serta perusahaan yang sudah mapan. Yang pertama adalah venture capitalis. Nah, venture capitalis ini investor profesional yang mengkhususkan diri dalam bidang pendanaan dan membangun usaha dalam jangka panjang. Dulunya dalam bentuk perusahaan, jarang tertarik pada bisnis tahap awal dan investasi 1 juta US dollar juta atau lebih. Perlu terlibat dalam manajemen, ya. Kita lanjut, pengelola investasi global, perusahaan yang mengelola investasi dari para nasabah. Proses kewirausahaan di sini, ya, proses kewirausahaan biasanya tahap memulai. Nah, tahap memulai ini berarti ya baru memulai suatu usaha ini, ya, apakah dia mau mengenai lokasi, ya, modal dan lain sebagainya, usaha apa yang akan dijalani, ya. Yang berikut, setelah berdiri, bagaimana cara melaksanakan usaha, ada tahap melaksanakan usaha. Yang berikut adalah tahap mempertahankan usaha. Nah, tahap mempertahankan usaha ini yang berkaitan mempertahankan bagaimana caranya mempertahankan usaha agar tetap, ya, tidak bangkrut. Tahap mengembangkan usaha. Nah, tahap mengembangkan usaha ini berarti ekspansi, ya. Usahanya yang satu bisa menjadi 2, ada cabang-cabangnya, begitu, ya. Itu harus dipikirkan. Ini proses keusahaan, ya. Lanjut. Kegagalan wirausaha. Nah, kita berbicara kegagalan. Apa yang menyebabkan kegagalan? Ini menurut Simmerer, tidak kompeten dan dalam manajerial, manajemen yang kurang bagus, ya, kurang berpengalaman, ya, kurang dapat mengendalikan keuangan, gagal dalam perencanaan, lokasi yang tidak bagus, ya, kurang pengawasan peralatan, sikap yang kurang sungguh dalam berusaha, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan. Nah, tidak mampu, ya, sehingga akan gagal. Kurang kompeten, tidak berpengalaman, ya, mengendalikan keuangan, sistem keuangan yang kurang bagus dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk materi di kelas 11, ya, kita berbicara masalah dasar saja dulu yang berkaitan dengan keberhasilan, kegagalan, karakteristik, ya, kewirausahaan itu sendiri, ya. Jadi untuk KD yang awal gitu, ya, kita akhiri di sini yang berkaitan dengan materi di kelas 11, ya, yang berkaitan dengan produk kreatif kewirausahaan, ya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali di channel yang sama, yaitu Wijaya Bali Channel. Ingat, like dan subscribe akan mendapatkan tayangan-tayangan tutorial peduli pendidikan dan khususnya mapel produk kreatif kelas 11 dan kelas 12, ya, SMK. Jadi see you next time, bye bye.